Kita tidak boleh menjadi orang yang rendah diri, apalagi rendah diri di hadapan manusia. Kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Pendeta Harman pada saat saya duduk di bangku kuliah pernah mengatakan kalimat demikian. Yang pahit itu adalah telan sendiri. Ingat kalimat ini. Yang pahit itu telan sendiri. Yang manis itu, itulah yang dibagikan. Yang pahit itu, yang sulit itu, kita telan sendiri. Itu milik kita pribadi. Tetapi yang manis itu, yang sukacita itu, yang bahagia itulah yang diceritakan kepada orang lain. Karena apa? Karena semua orang ada kesulitannya tersendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya dari kecukupan itu yang sesungguhnya? Pada pagi hari ini kita akan diajarkan apa arti daripada kecukupan itu yang sesungguhnya. Maka firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengingatkan saya dan kita semua bahwa kecukupan itu yang pertama, ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayo kita baca bersama-sama ayat yang ke-8 supaya kita mengerti, paham tentang apa itu kecukupan. 1, 2, 3, ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan harus mengerti mengapa Rasul Paulus memberikan kecukupan itu adalah yang sesungguhnya adalah asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Di dalam terjemahan lain menarik mengatakan demikian. Karena itu kita harus merasa puas tanpa uang bila mana kita mempunyai cukup makanan dan pakaian. Dalam terjemahan lain mengatakan bahwa dan miliki makanan dan pakaian, dengan ini kita akan puas. And having food and calling, with this we shall be content. Jadi yang artinya bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti daripada makanan dan pakaian itu? Makanan dan pakaian adalah sebagai suatu, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan pokok saya dan kita semua. Firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu artinya bahwa walaupun mungkin kita tidak memiliki makanan-makanan yang mewah, mungkin kita tidak memiliki pakaian-pakaian yang istimewa, tetapi kita sudah memiliki pakaian, kita masih bisa makan. Maka dengan demikian kita diajarkan supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada itu. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasan firman Tuhan mengatakan kepada kita asal ada makanan dan pakaian cukuplah? Dan itu arti daripada kecukupan itu. Alasan yang pertama adalah mengapa Rasul Paulus mengatakan hal demikian? Ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita baca ayat yang ke-7 bersama-sama. Ayat yang ke-7 bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Matteo Henry memberikan komentar dalam bagian ini mengatakan demikian. Sebab kita tidak menuntut apapun sebagai utang yang harus dibayarkan kepada kita. Karena kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Apapun yang kita miliki setelah kita ada di dalam dunia ini, itu karena pemeliharaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mesti kita harus ingat bahwa pada saat kita hadir di dunia ini, pada saat kita lahir di dunia ini, sehelai baju pun, satu benang pun kita tidak membawa apa-apa. Maka kita tidak perlu rendah diri kalau kita tidak mencukupi tentang pandangan-pandangan dunia yang mengatakan bahwa kecukupan itu asal keuangan cukup, rumah punya yang layak, kendaraan layak. Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena kenapa? Alasannya adalah sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kita bersyukur karena kita setelah lahir kita boleh memiliki apa-apa. Kita lahir di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya adalah jika kita masih bisa makan, jika kita masih bisa minum, jika kita memiliki pakaian, memiliki pekerjaan, memiliki uang,
memiliki warisan, memiliki kebun, memiliki rumah, memiliki anak, memiliki teman dan sahabat, hidup sampai hari ini. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih memiliki pakaian, kita memiliki pekerjaan, kita memiliki warisan, kita memiliki anak-anak, kita memiliki teman dan sahabat, dan terlebih kita memiliki Allah yang hidup. Apalagi yang membuat kita rendah diri? Apalagi yang membuat kita merasa tidak cukup? Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa semua yang telah kita miliki pada saat ini, itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan, itu adalah pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada saya dan kepada kita semua. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kecukupan itu, firman Tuhan ingatkan kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Alasannya yang pertama adalah sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ketika kita nanti mati, kita tidak membawa apa-apa selain daripada cuman sepasang dipakaikan kepada kita. Matthew Henry lebih lanjut mengatakan bahwa kita tidaklah miskin daripada ketika kita datang ke dunia ini. Kita selalu dipelihara oleh karena itu. Marilah kita percaya kepada Allah di sepanjang sisa waktu perjalanan hidup kita. Jadi Matthew Henry mengatakan bahwa setelah kita lahir, kita tidak jauh lebih miskin daripada ketika kita lahir. Setelah kita lahir, kita sudah memiliki apa-apa. Kita memiliki anak, kita memiliki baju dan pakaian, kita memiliki pekerjaan. Maka kita tidak perlu rendah diri. Kita tidak perlu untuk menceritakan ke sana kemari pergumulan dan kesulitan kita. Mari kita ceritakan kepada Allah, supaya biarlah Tuhan yang tahu dan kita yang tahu apa yang menjadi kesulitan kita masing-masing. Maka dengan demikian, di dalam Mazmur pasal 49 ayat yang ke-17 sampai 18 mengatakan bahwa kekayaan dan harta, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawa serta, kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Demikian juga dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-15 mengatakan demikian, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa pada saat kita datang ke dunia, kita datang dengan telanjang. Demikian juga pada saat kita nanti pergi. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita rendah diri karena masalah kecukupan ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan bahwa kita boleh mengasihi atau mencintai anak kita, atau istri, atau suami, boleh mencintai harta dunia, tetapi mesti kita ingat bahwa jangan melebihi cinta kita kepada sang sumber berkat itu, yaitu kepada Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini alasan yang pertama mengapa Rasul Paulus mengingatkan saya dan kita semua tentang masalah kecukupan.